Siapa yang di antara kalian pernah berpikir bahwa negara tercinta kita ini, ya Indonesia, menganut ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme, maupun liberalisme? Tetapi, siapa sangka bahwa negara kita ini memiliki ideologi yang berbeda dengan negara lainnya? Ya, benar. Pancasila atau juga dikenal sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita bahas dulu mengapa Pancasila bisa ada di Indonesia. Semua bermula pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945, di mana ada 3 pemuda, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno merumuskan sila-sila dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menamai sila-silanya dengan nama Pancadharma, dan beliau mendapatkan usulan dari ahli bahasa untuk mengubah namanya menjadi Pancasila. Maka dari situlah pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai Hari Pancasila. Setelah beberapa bulan, Pancasila disahkan 1 hari setelah Indonesia merdeka. Ya, benar, 18 Agustus 1945. Maka di tanggal itu juga Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan Pancasila dengan ideologi lainnya. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila dijadikan pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa segala nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia harus berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi komunisme. Di ideologi Pancasila, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan kritikannya terhadap negara, selama kritikan tersebut tidak melewati batasannya, dan masyarakat dianggap penting untuk kelangsungan hidup negara. Sedangkan komunisme, masyarakat dilarang menyampaikan aspirasi maupun kritik mereka terhadap negara. Hal ini dikarenakan kepentingan negara adalah hal yang utama dari segala hal. Hal ini membuat negara lah yang bertanggung jawab penuh atas segala hal dan aspek. Dalam aspek keagamaan, untuk ideologi komunisme, agama dianggap tidak penting karena agama dianggap tidak memiliki fungsi apapun untuk negara. Sekarang kita akan membahas perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi sosialisme. Sebenarnya, ideologi Pancasila dan ideologi sosialisme memiliki tujuan yang baik dan benar untuk masyarakat maupun negara, sehingga perbedaannya bisa dibilang tidak jauh. Tetapi, ada satu hal di mana sosialisme ini berbeda dengan Pancasila. Ideologi sosialisme lebih mengutamakan kebersamaan daripada individual karena ideologinya sendiri memiliki sifat sosial. Sedangkan ideologi Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara individual maupun kelompok. Jadi tidak ada pandangan terhadap individual dan kelompok. Nah, sekarang kita membahas perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi kapitalisme. Kita sering mendengar kata kapitalisme di mana-mana. Tentunya, jika ada mendengar kata kapitalisme, pasti dikaitkannya dengan uang. Nah, tentu saja kapitalisme yang sering disebut itulah memiliki arti yang sama juga dengan ideologinya, yakni adanya kekuasaan terhadap seseorang yang memenangkan persaingan pasar. Jadi, bisa dibilang, jika dia kaya, maka dialah yang berkuasa. Sedangkan Pancasila memandang semua orang itu sama. Mereka semua itu memiliki hak dagangnya masing-masing, tidak dibanding-bandingkan dari yang kaya maupun sampai yang kurang mampu. Nah, yang terakhir, perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Jika kita membahas kemutlakan individu, pasti dikaitkannya dengan ideologi liberalisme. Hal ini dikarenakan ideologi liberalisme adalah ideologi yang menomorsatukan kebebasan dan kepentingan individu, sedangkan negara hanyalah dijadikan alat untuk mencapai tujuan individu tersebut. Berarti, liberalisme berbanding terbalik dengan komunisme yang mementingkan negara. Sedangkan, untuk ideologi Pancasila sangat mengutamakan keseimbangan sehingga hak asasi individu itu masih tetap ada, tetapi tidak berlebihan.
dan ada batasnya juga. Dari semua materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kelebihan dalam keseimbangan dari sebuah ideologi yang ada, karena tidak memandang sebelah, dan didapatkan kekurangan pula bahwa Pancasila tidak konsisten dalam hal kemutlakan, sehingga ada saatnya Pancasila menjadi ideologi yang bisa dibilang basi. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam waktu 5 menit. Tunggu video kami selanjutnya, stay room. Bye.